Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai reorganisasi. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Silahkan simak video berikut ini. Pengertian reorganisasi. Reorganisasi adalah suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya atau pemodelan ulang struktur modal dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak membiarkan perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada. Reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Menurut DRS Abdurrahman, reorganisasi pada umumnya adalah pengaturan untuk memperbaiki mengenai susunan kapital suatu perseroan. Biasanya yang meliputi penarikan kembali semua efek yang belum diselesaikan dan penggantiannya dengan efek yang baru. Pada khususnya adalah suatu recapitalization mengenai suatu perseroan yang jatuh bangkrut, yang menetapkan bahwa para pemegang saham, pemegang obligasi, dan para kreditur menyetujui satu sama lain akan menyerahkan kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutannya dan membentuk suatu perseroan yang baru untuk menyelesaikan hutang-hutang perseroan yang lama dan melanjutkan usaha-usahanya. Perusahaan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tentunya ada perjalanan suatu perusahaan pasti akan mengalami kesulitan. Kesulitan yang cukup mengganggu kelancaran perjalanan perusahaan adalah yang terkait mengenai keuangan perusahaan itu sendiri. Tersebut baik kesulitan keuangan ringan dan juga lebih serius, yaitu atau tidak solvable. Ketika sudah memasuki tahap solvable, ini terdapat dua penyelesaian untuk mengatasinya, yaitu yang pertama ada likuidasi atau reorganisasi. Likuidasi dipilih jika nilai likuidasi lebih besar dibanding dengan nilai perusahaan bila diteruskan. Likuidasi dipilih jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan bila diteruskan. Reorganisasi dipilih jika perusahaan masih menunjukkan prospek yang baik. Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa reorganisasi adalah situasi di mana aktiva dari perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dinyatakan dalam nilai pasar dan penyusunan kembali struktur pemodalan perusahaan untuk mencerminkan tiap perubahan pada sisi aktiva. Dalam reorganisasi perusahaan berjalan terus, sedangkan pada kapilatan perusahaan likuidasi dan sirna. Terdapat dua cara permohonan melakukan reorganisasi, yaitu yang pertama, reorganisasi secara sukarela atau voluntary reorganization. Korporasi mengajukan permohonan untuk melakukan reorganisasi sebagai akibat dari ketidakmampuan aset korporasi untuk menjamin pembayaran seluruh hutang-hutangnya. Yang kedua ada reorganisasi karena dipaksa atau involuntary reorganization, di mana para kreditor melakukan pengendalian atas korporasi yang reorganisasi. Secara umum, pihak kreditor mengajukan permohonan untuk melakukan reorganisasi baik melalui manajemen korporasi atau melalui lembaga peradilan. Dalam demikian, terdapat 5 langkah dalam reorganisasi. Yang pertama, permohonan reorganisasi karena kebangkrutan. Kemudian, pengadilan memberikan jalan keluar dengan menyerahkan kepada kreditor untuk melakukan reorganisasi, atau pengadilan menunjuk orang yang dipercaya mengelola aset dari korporasi yang akan direorganisasi. Yang ketiga, manajemen yang ditunjuk pengadilan menyusun rencana reorganisasi kepada pengadilan. Selanjutnya, rencana manajemen yang ditunjuk diperlihatkan kepada kreditor dan pemilih dari korporasi yang disetujui.
Yang kelima, kemudian manajemen reorganisasi secara bertahap akan menyelesaikan pembayaran hutang kepada kreditor sesuai dengan nilai prokes atau net cash flow setelah dikurangi penyusutan atau reorganization prokes value. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kata karakteristik dan indikator bisnis yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Financial distress atau kesulitan keuangan adalah kondisi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kewajiban karena keuangan yang tidak memadai. Keadaan ini yang berujung pada terjadinya kebangkrutan. Financial distress ditandai dengan perusahaan yang terus mengalami kerugian, utang atau kewajiban yang gagal perusahaan tersebut bayar, dan utang perusahaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan asetnya. Ini sudah menjadi sinyal buruk yang harus perusahaan perhatikan. Banyak faktor yang membuat bisnis menghadapi masalah keuangan. Salah satunya krisis ekonomi yang membuat banyak perusahaan mengalami krisis keuangan serentak. Perusahaan besar mungkin bisa bertahan dengan melakukan efisiensi, tapi perusahaan kecil kebanyakan goyang menghadapi krisis. Yang pertama, jenis-jenis financial distress. Ada beberapa jenis financial distress yang bisa dialami perusahaan. Ini penjelasannya. Yang pertama, economic failure merupakan jenis kesulitan keuangan bisnis yang gagal menutupi biaya beban keseluruhan yang dimiliki perusahaan. Beban biaya modal adalah yang termasuk di dalamnya. Yang kedua, business failure merupakan jenis kesulitan keuangan dalam bisnis yang terpaksa menyetop kegiatan operasional akibat dari banyaknya kerugian yang dialami oleh kreditur. Yang ketiga, technical insolvency merupakan jenis kesulitan keuangan yang dalam bisnis yang gagal membayar utang melewati masa tempo. Yang keempat, insolvency in bankruptcy merupakan jenis kesulitan keuangan dalam bisnis yang terjadi akibat kewajiban perusahaan jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan aktiva atau aset yang dimiliki. Yang kelima, legal bankruptcy. Ini adalah tahap akhir kesulitan dari perusahaan. Perusahaan dinyatakan bangkrut secara resmi oleh hukum. Di sini kedua, ciri-ciri bisnis yang mengalami financial distress. Bisnis yang sedang kesulitan keuangan biasanya menunjukkan gejala tertentu yang perlu diwaspadai oleh pemilik bisnis. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, modal yang sulit untuk kembali. Ciri pertamanya yang bisa dialami bisnis yang kesulitan keuangan adalah modal atau dana yang sulit untuk kembali. Dalam bisnis, Anda pasti membutuhkan dana untuk menyiapkan segala kegiatan penjualan. Ada bisnis yang bisa balik modal secara cepat, ada juga bisnis yang perlu waktu untuk mencapai modal tersebut. Namun apabila bisnis tidak mengalami balik modal, juga sampai di tahun
yang sudah ditargetkan, berarti ini menjadi pertanda yang tidak baik. Yang kedua, margin keuntungan kecil. Situasi ini juga bisa menjadi titik awal kesulitan keuangan sebuah bisnis. Pendapat perusahaan memang ada, ditambah lagi dengan keuntungannya. Tapi margin begitu kecil sehingga tidak cukup untuk menutupi kewajiban. Yang ketiga, penjualan gagal mencapai tujuan. Bisnis memang sulit dan penuh tantangan. Salah satunya tantangan adalah penjualan yang gagal. Mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, jika terjadi sesekali, mungkin tidak masalah. Namun apabila terjadi terlalu sering, mungkin itu bisa menyebabkan bisnis akan goyah. Yang keempat, gagal membayar utang. Perusahaan yang gagal membayar utang sesuai jatuh tempo akan membuat utang kian menumpuk. Apalagi utang yang memiliki bunga. Ini menjadi tanda yang harus diperhatikan. Yang kelima, di tengah pembelian. Ditinggalkan pembeli. Sebagai pembisnis, Anda pasti senang memiliki pelanggan. Namun ternyata karena berbagai macam faktor, pembeli tidak lagi memilih produk Anda dan malah membeli produk lain. Yang ketiga, faktor penyebab finansial distress dalam bisnis. Berbagai alasan yang menjadi penyebab kesulitan keuangan biasanya ini adalah alasannya. Yang pertama, arus kas yang tidak lancar. Kegiatan operasional perusahaan untuk jangka pendek yang sangat tergantung pada arus kas. Arus kas yang tidak lancar membuat likuiditas perusahaan memburuk. Akibatnya kegiatan bisnis perusahaan terjadi tersendat-sendat. Yang kedua, hutang yang menumpuk. Perusahaan sebenarnya sangat diperbolehkan berhutang selama perusahaan mampu membayarnya. Namun apabila tidak mampu membayar dan hutangnya tersebut menjadi menumpuk, ini akan menjadi dampak yang sangat buruk untuk bisnis perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut memiliki hutang lebih dari satu kreditur. Perusahaan harus putar otak untuk membayar hutang satu persatu. Beban operasional. Yang ketiga, beban operasional yang terlalu besar. Perusahaan bisa kesulitan keuangan ketika beban operasional terlalu besar. Hal ini membuat perusahaan tidak bisa mendapatkan keuntungan karena terlalu banyak mengeluarkan biaya beban. Yang keempat, krisis ekonomi. Ini adalah faktor eksternal yang bisa menimpa usaha mana saja. Keadaan ini membuat kesulitan keuangan massal di berbagai lini bisnis. Biasanya pemerintah akan melakukan intervensi supaya perekonomian bisa balik kembali. 4. Cara-cara mencegah financial distress. Perusahaan dapat mencegah bisnisnya mengalami kesulitan keuangan dengan cara berikut ini. Yang pertama, memantau keuangan dengan baik. Perusahaan perlu memantau keuangan bisnisnya secara rutin agar tidak ketahuan ada masalah, bisa langsung segera ditindak. Yang kedua, mengambil keputusan yang cepat setelah diketahui ada masalah dalam keuangan perusahaan. Jika sampai lama berpikir untuk mencari solusi, pengambilan keputusan yang cepat untuk mencegahnya akan menjadi tindakan preventif yang bagus. Kebijakan-kebijakan untuk mengatasi kesulitan keuangan, kegagalan, dan kesulitan keuangan ada dua. 1. Jangka pendek. 2. Jangka panjang. Beberapa cara mengatasi kesulitan keuangan. Menyelesaikan sukarela. Dapat didiskusikan melalui kesepakatan antar pihak kreditur dan debitur. Alternatif penyelesaiannya, perpanjangan. Pihak kreditur sepakat dengan pihak debitur untuk memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kredit yang telah diberikan. Dengan demikian, pihak debitur memiliki kesempatan untuk
memanfaatkan data yang mestinya dipakai untuk melunasi utang guna membiayai kegiatan operasional perusahaan. Perpanjangan tidak lebih dari penundaan jatuh tempo kewajiban oleh para debitur. Jika insolvensi perusahaan yang dapat pada dasarnya sehat hanya bersifat sementara, pihak kreditur mungkin suka memecahkan masalah tersebut bersama-sama dengan perusahaan. Dengan tidak memaksakan penyelesaian masalah untuk itu melalui prosedur hukum, maka para kreditur menghindari ongkos perkara yang besar dan penyusutan nilai yang mungkin akan terjadi dalam likuidasi. Di samping itu, mereka mempertahankan klaim penuh atas perusahaan yang bersangkutan. Mereka tidak mau menerima penyelesaian sebagian. Sudah tentu kemampuan para kreditor merealisasi nilai penuh klaim mereka tergantung pada perbaikan operasi dan likuidasi perusahaan. Di dalam situasi perpanjangan, para kreditur yang ada sering tidak mau memberikan kredit lagi atas penjualan dan menuntut supaya pembelian yang sekarang dibayar tunai. Jelaslah, tidak seorang kreditur pun akan mau memperpanjang kewajiban kalau para kreditur lain juga membuat demikian. Tidak seorang kreditur pun wajib berperan serta dalam rencana itu. Bila ada kreditur yang menolak dan jumlah utang kepada mereka kecil, maka mereka bisa dibayarkan untuk menghindari prosedur hukum. Jumlah penolakan tidak boleh terlalu besar, karena pada intinya, para kreditur lainnya menanggung jawab kepada mereka. Jelaslah bahwa para kreditur lainnya tidak mau hanya memiliki karung tanpa isi. Pada saat perpanjangan disusun, maka para kreditur dapat melaksanakan pengendalian atas perusahaan untuk menjamin manajemen yang benar dan untuk menaikkan kemungkinan pemulihan yang cepat. Di samping itu, boleh memilih untuk melakukan pengamanan bila aktiva yang dapat dipaksa tersedia. Ancaman terakhir dari para kreditur adalah mengajukan tuntutan kebangkrutan terhadap perusahaan dan memaksanya melakukan likuidasi. Dengan memberikan perpanjangan, mereka menunjukkan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan mengulangi masalah. 2. Ada composition kreditur tersedia untuk menerima pembayaran sebagai tagihannya dan terelakkan sebagai yang lainnya tidak membayar, atau jika kreditur tersedia untuk merubah uang menjadi penyertaan modal. Hal ini akan meringankan perusahaan dari kewajiban membayar bunga dan pokok pinjamannya. Komposisi menyangkut penyelesaian pro rata atas klaim para kreditur dengan kas atau dengan kas dan surat promissory notes. Para kreditur harus menerima penyelesaian sebagai seluruh klaim mereka. Misalnya, seorang debitur mungkin menyelesaikan 60 sen atas $1 jika para kreditur merasa bahwa penyelesaian itu lebih besar daripada mereka dapat peroleh dalam likuidasi setelah dikurangi ongkos perkara. Namun, mungkin besar mereka akan menerima. Meskipun jumlah agar lebih kecil, namun mereka masih menerima sesuatu. Karena tidak satu perusahaan pun sebenarnya rela dipaksa pihak lain untuk mengajukan kebangkrutan. Penyelesaian itu merupakan penyelesaian yang bersahabat dalam arti bahwa tujuan hukum dihindari. Sebagaimana dalam suatu perpanjangan, semua kreditur harus menyetujui penyelesaian itu. Para kreditur yang menolak harus bayar penuh, kalau tidak mereka dapat memaksa perusahaan itu bangkrut. Mereka bisa menjadi gangguan besar yang hampir menghalangi penyelesaian sukarela. Secara keseluruhan, penyelesaian sukarela dapat menguntungkan bagi para kreditor, karena penyelesaian ini menghindari ongkos perkara dan berbagai kerumitan. 3. Ada liquidation by voluntary agreement. Para kreditur secara bersamaan memuaskan meminta likuidasi perusahaan secara informal. Keuntungan yang bisa diperoleh yaitu waktu penyelesaian likuidasi lebih cepat, biaya yang dapat dikeluarkan lebih murah, nilai aset perusahaan yang likuidasinya masih sangat tinggi. Dalam keadaan tertentu, para kreditur mungkin merasa bahwa perusahaan harus tidak dilindungi karena kesulitan keuangan yang lebih hebat tampaknya tidak akan bisa dihindari lagi. Jika likuidasi adalah satu-satunya pemecah yang realistis,
Maka likuidasi ini bisa dicapai untuk melalui penyelesaian pribadi atau melalui tuntutan kebangkrutan. Penyelesaian pribadi yang tertib mungkin akan lebih efisien, bisa menghasilkan penyelesaian yang jauh lebih tinggi. Likuidasi ini tidak dikenal sebagai penyerahan. Penyelesaian pribadi dapat juga dilakukan melalui penyerahan aktiva secara resmi kepada perwakilan yang ditunjuk. Perwakilan itu kemudian melikuidasi aktivitas tersebut dan membagikan hasilnya kepada para kreditor secara pro rata. Karena penyelesaian sukarela harus disetujui oleh semua kreditor, maka penyelesaian ini bisa terbatas lagi perusahaan yang jumlah kreditornya sedikit dan surat-surat berharganya tidak memiliki secara umum. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Om Santi 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 Om.